Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat sobat One Adventure dan keluarga ya. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sobat, siang hari ini ya cuacanya sih agak mendung-mendung gimana gitu ya. Ya, saya kenalin nih. Mungkin ada sobat semuanya juga sudah pernah kenal, yaitu Om Renhat. Om, halo. Apa kabar bro? Baik Om. Baik ya bro. Baik. Salam offroad bro. Salah, go. Jadi Om Rehat ini sengaja nih buat janjinya sudah hampir sebulan 2 bulan yang lalu lah, lama banget baru sempet bisa ketemuan saat ini ya kan. Om Rehat dimana dia bakal kasih lihat sobat mobil koleksinya ya kan, mobil yang memang digunakan ia sehari-hari, baik itu untuk kerja sama apapun untuk main off-road sobat ya. Mobilnya ada di belakang nih. Tough Hunter tahun 82 ya Om ya. Betul Om. Daihatsu Tough Hunter ya tahun 82, atau sama aja kayak F50 ya Om ya. F50 ya. Betul. Jadi nggak usah lama-lama ya, kita bakal cerita dikit sama Om Renhat ya kan, karena Om Renhat ini selain dia punya koleksi mobilnya ya kan, dia juga adalah off-roader yang istilahnya kalau untuk main off-road atau di dunia off-road kayaknya sih udah bukan baru kemarin sore sobat ya. Ya Om Rehat ya? Enggak Om, Enggak ya? baru kemarin. Kemarin banyak, udah jam terbangnya sih udah banyak lah ya untuk main-main di dunia off-road sampai ke Pulau Jawa. Dia sudah sering main sobat, jadi sengaja diculik sama One Adventure hari ini ya kan, di ruangan terbuka ya kan. Memang suasananya sengaja dipilih sama Om Rehat, cari suasana yang memang alam, natural ya kan. Jangan di bengkel Om, bosen. Oke, kita cari tempat yang kayak gini. Jadi kalau Tough Kebo sama Hunter itu apa sama apa gimana sih Om? Sebelumnya kalau sejarah Tough ini? Kalau sejarahnya sama, dia tetap basicnya F50, tapi yang Hunter itu dia dibuat yang soft top atapnya. Jadi ini sebenarnya yang putih itu resin. Oh. Resin dia soft top, jadi bisa dicopot, di knockdown gitu kan. Kalau yang F50 biasa nggak bisa, dia besi. Oh hard gitu. top. Nah, jenis hard top. Hard top. Jadi mobil Om Renhat ini tahun berapa Om? Tahun 82. Tahun 82 sobat. Dan dengar infonya sih mobil ini termasuk yang nggak banyak ya Om ya, tahun 82. Peredarannya nggak banyak saat itu ya, saat itu peredarannya nggak terlalu banyak. Untuk tipe yang ini itu waktu pengeluaran pertama edisinya berapa unit sih Om? Ada berapa tipe sih Om? Kalau sesuai faktur yang dulu saya punya itu cuman sekitar 500 unit yang masuk Indonesia. Masuk Indonesia 500 unit, tapi mungkin ada importir lain yang bawa masuk ke Indonesia gitu kan. Tapi yang sesuai dengan Daihatsu suratnya itu hanya 500. 500. Berarti kalau 500 mungkin kalau sekarang nggak banyak lagi Om. Wah iya. Agak mulai langka, makanya dibilang mobilnya aneh karena jarang kelihatan gitu kan. Karena dia nggak banyak populasinya. Om Renhat pakai mobil ini udah berapa lama Om? Wah itu kalau ceritanya dari kecil, bukan pakai tapi ya. Jadi ini mobil warisan dari orang tua. Sejarah dikit lah tentang mobil ini lah ya. Sejarah mobil ini warisan dari orang tua. Dulu sempat beberapa kali pas masih SD sekolah itu diantar gitu kan sama orang tua pakai mobil ini. Agak malu sih dulu. Namanya kalau jenis mobil Jeep zaman dulu mobil culik gitu kan dibilangnya. Jadi kalau turun dari mobil ini tutup pintu langsung kabur lari gitu. Lari ya. Sempat mobil ini tidak digunakan lagi karena ayah pakai mobil lain, taruh di garasi, dan baru keluar garasi lagi itu tahun 2009. 2009 keluar dari garasi, masih ada nih mobil gitu kan. Kondisinya masih bagus saat itu, masih bagus. Jadi karena ayah bilang, kalau mau sekolah pakai mobil itu aja gitu kan. Masih ragu awalnya, wah malu amat anak umur segitu kan, masih SMA itu senengnya kalau nggak bawa motor gede gitu kan, atau kalaupun punya rezeki lebih bawa mobil itu mobilnya yang anak muda banget deh gitu. Gaul, ceper lah ya. Ceper, bunyi brang gitu. Dan kan kita dikasih mobil yang kayak fosil gitu, kotak, berisik dan berat bawanya waktu itu karena belum power steering dulu gitu. Ya tapi berjalannya waktu rupa-rupanya nemuin enjoy ya bawa mobil jenis Jeep gitu, apalagi Tough gitu kan yang ada.
Jadi dari 2010 sampai saat inilah masih dipakai mobilnya. Terus mulai keracun off-road Om, modifikasi nih, udah pasang bemper, pasang segala macam tahun berapa tuh? Nah itu Bro. ceritanya lucu sih. Waktu itu pulang sekolah, namanya anak-anak sekolah kan pengen nongkrong dulu kan. Dulu di stadion PKOR Halim. Tahun berapa tuh? 2010-an lah Om. 2010-an, 2011 itu. Ya 2010, 2009 itu. Masih kelas 2 SMA. Nongkrong lah ke Pekor sama kawan-kawan kan. Waktu itu ada temen-temen om-om lah bilangnya, om-om yang main off-road di lapangan baseball sekarang. Yang ditutup itu lapangan gitu kan. Lapangan merah. Lapangan merah. Betul. Lapangan merah. Nonton deh ngelihat, keren juga ya tuh mobil-mobilnya. Adalah beberapa kawan yang pakai mobil TAF. Kenal nggak itu orangnya sampai sekarang? Kenal. Oh, siapa itu? Yang satu udah almarhum, Om Gamal. Om gitu Gamal. kan. Terus ada Bang Endi. Ada waktu Bang Reno, terus ke Om Epra. Jadi waktu SMA lu nonton udah main off-road ya? Kan seru amat tuh kan. Sedangkan di zaman SMA orang anak-anak muda itu pasti kenceng-kencengan mobil gitu kan. Rupanya kita ngeliat, wah seru juga mobil masuk-masuk lumpur gitu kan. Ngedeket dengan PD-nya gitu kan. Mau ikut sih ngeliat gitu. Singkat cerita, berjalan waktu merasa nyaman ngobrol sama mereka gitu kan. Ada sosok yang tua, terus juga mengayomi. Ya satu hobi juga gitu kan, egonya nggak tinggi karena mobilnya sama jenisnya, mobil Jeep gitu. Masuk lah ya bumbu-bumbu mereka lah ya. Masuk lah ya. Dari becek-becekan dikit-dikit, agak ngerendam setengah ban sampai ngerem lampu gitu. tapi belum pasang wheel segala macam belum. Itu bahan ketawaan di orang dulu. Bulian. Mobil standar gitu. Dikit-dikit lah nabung, bisa kebeli ban dulu extra grip, lu ban paling keren ya. Itu ban extra grip. Bener. Rupanya extra grip aja nggak cukup. Baru dikit-dikit dekat ke temen-temen yang biasa ngebuat mobil. Ada Pak Maman dulu kan. Oh, sama Pak Maman. Jadi ngadu lah anak sekolah gitu kan, Pak pengen punya bumper yang bisa kuat duduk winch gitu, tapi jangan terlalu besar budgetnya gitu. Kayak buatlah bumper budget mahasiswa yang mungkin tahan lama sampai sekarang. Yang waktu masih di 2 jalur ya? Masih di 2 jalur Halim. Sultan Agung ya, Halim ya. Jadi ya kayak gini lah bentuknya sekarang mobilnya. Jadi merawat warisan dari orang tuanya Bro Rehat sih ya. Ya Bro ya. Iya, betul. Sampai sekarang mobil ini kalau cat masih asli ya? Catnya baru 2 kali di repaint. Oh, di repaint ya. Sudah di repaint ya. Tapi terakhir repaint tahun 2000 lah, makanya udah jelek sekarang jadinya. Tapi jangan lihat luar, sobat. Jadi memang mobil ini kelihatan di luar seperti ini, tapi dalam tetap nyaman sih. Sampai dia kalau touring paling jauh kemana, Om? Mobil ini dipakai? Terakhir kemarin Banyumas ya. Banyumas Jambore ke Banyumas gitu. Jambore TDI ya? Iya, Jambore TDI. Jadi Bro Rehat ini termasuk di komunitas, TAF Diesel Indonesia ya. Betul. Bro ya. TAF Diesel Indonesia. Jadi sobat semuanya kalau punya mobil TAF ya, apa aja ya, hubungin Om Renhat. Ayo gabung sama Om Renhat ya. Bro, jadi sejarah lu udah jelasin dari mana mobil ini, terus lu gimana keracunnya main off-road dari mobil ini. Mobil ini udah lu pakai kemana aja untuk touring ya kan, jauh-jauh. Nyaman nggak Bro? Nah itu tadi, kalau dibilang nyaman tergantung perspektif jadinya. Perspektif ya. Kalau dibilang orang yang biasa bawa mobil nyaman naik TAF, nggak nyaman. Nggak nyaman. Tapi cara kita nikmatinnya aja. Buka kaca gitu kan, ketawa-ketawa sepanjang perjalanan. Bener. Ngebut nggak bisa gitu kan. Bener. Empuk juga enggak. Ya kalau lo mau ya ganti aja yang lain ya kan, mobil yang aspalan banyak yang nyaman ya. Iya betul. Nggak usah pakai Jeep lah ya kan. Bro, soal mobil nih saat ini ya kan, kita beralih ke mobil. Untuk modifikasi mobil yang memang sudah dulu lo lakuin, nanti kita ke mesin belakangan ya sobat ya. Untuk apa aja sih yang sudah lo modifikasi dari tampilan depan deh? Sebenarnya mobil ini modifikasinya arahnya ke fungsi ya. Fungsi aja, nggak terlalu harus saklek dengan salah satu part yang menurut saya sih nggak perlu amat gitu. Gitu. Jadi kalau depan ya standar ada winch 9000 lbs, buatan Scorpion dulu. Scorpion ya. Winch lama gitu winch kan. lama ya. Pakai selingnya baja tuh ya. Masih baja ya. Terus bempernya custom. Dibuat Pak Maman waktu itu. Pak Maman. Sama per juga diracik ulang sama Pak Maman mobilnya. Kalau untuk per
masih ini atau sudah rubahan bro? Dirubah. Rubah ya bro ya? Rubah, diracik sama Pak Aman lagi, ya beberapa per digabungin jadi satu untuk apa ya? Untuk kebutuhannya deh gitu. Tapi pakai punya TAF ya? Masih ada punya TAF sebagian. Masih pakai TAF. Masih untuk apa shockbreakernya? Shockbreaker standar pakai ranco aja. Ranco aja lah ya. Ranco cukup aja. ya. Yang Cukup ya. umum Untuk depan ya. untuk depan Shocksteer? belakang. Shocksteer touchdock biasa. Touchdock ya. Untuk shocksteernya pakai touchdock. Touchdock. Depan udah cakram juga ya bro? Depan cakra. Depan cakram Itu ya, tadi bro, ya. fungsinya. Fungsinya. Karena tromol direm kemana-mana babit. Benar. Kalau dulunya sudah cakram, belum ya bro ya? Belum, masih masih tromol ya tromol. kalau untuk ini tahun 82 ya. Tromol. Jadi memang pasang cakram juga ya kan, kemudian ada bumper juga untuk sesuai fungsinya sih ya pada saat main ya sama komunitas ya. Ya, kalau bro ya. lucu-lucuan deh. Lucu-lucuan. Latihan lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Ada pasang win juga pakai punya Scorpion ya bro ya. Ya. Scorpion ya. Kemudian shocksteernya pakai touchdock. Kemudian kalau untuk apa namanya shockbreakernya pakai punya ranco ya. Pakai ranco ya. Sudah pasang cakram juga yang depan. Iya. Nah kalau yang belakang bro untuk ininya Belakang. Oh, per belakang tetap pakai punya TAF, tapi ada beberapa lembar yang kurangin tambah. ditambah malah. Ditambah malahan ya. Ditambah karena dia terlalu lemes gitu. Kalau Susahnya mobil short wheelbase kan gitu. Dibuat terlalu empuk, limbung, terlalu keras, kita bawanya nggak nyaman. Jadi memang ada per yang tebal dibuat tipis tapi rame gitu dia. Rame. Rame. Kalau untuk shockbreaker Sama. Final gear bro. Kita ngomong ke final gear nih. Final gear pakai 1037. 1037 itu bawaan atau udah rubah bro? Oh, bukan rubah, itu punya Daihatsu Ruger sebenarnya. Daihatsu Ruger 1037. Alasan gantinya cuma gara-gara dulu pernah rusak di crown wheelnya. Jadi mau beli punya F50 lagi itu kan selain susah dan itu pasti capek. Jadi kebetulan kita langsung beli aja ke X Singapura di Medan, set depan belakang 1037 sama LSD-nya udah. Sama LCD-nya ya. Lengkap. Transfer case masih. Transfer case Bawaan ya? udah ganti. Oh ganti. Ruger juga. Bukan. Bukan. Punya F10. F10 Yang lebih tua lagi, nyari low-nya. Oh, lebih tua dari ini. Lebih tua lagi dari ini. Yang Kakaknya bensin. dia, yang bensin. Yang bensin kan lebih low rasionya. Jadi hanya lebih low dikit sih, 0,8. Kalau nggak salah beda di depan grill aja ya bro. Iya. Sama ini ya. Sama mesinnya Hunter juga ya? beda. Oh. Mesinnya dia bensin, ini diesel gitu. Kemudian untuk kalau transmisi bro? Transmisi standarnya masih F50. Standar ya. 4 percepatan. 4 percepatan. 4 percepatan. Ke ban nih, untuk ban lu pakai apa? Ban ini pakai Acelera MT1. Acelera MT1 ukuran 31, 10,5. 10,5, 15 ya. Ya. Kalau untuk peleknya kayaknya Pelek masih standar TAF. TAF ya. Sudah freelock ya, pasang Pakai velg AVM. 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 Zaman dulu sih AVM Brazil namanya tuh ya. Kata orang. Kalau mau ke Aisin-Aisinan itu sebenarnya bukan nggak mau beli, takut diambil orang. Kejadiannya banyak kan velg dicolong. Kalau AVM itu yang putarannya 360 ya bro? Enggak, masih 180 derajat. Oh 160. Kalau yang 360 ada yang 360 tuh ya? Asko, Asko itu terjauh dia. 360. Ya, sekarang ke belakang nih bro. Belakang apa aja modifnya bro? Kalau untuk dudukan ban serep Standar semua. masih duduk Masih di standar. pintu ya belakang ya? Dia ada tire hanger ya, Tire hangernya ya. standar. Oh, yang kayak punya Mang Arif. Dia pakai punya. Tapi ini nih dia cerita. Oh iya, memang dia sudah ada tire hangernya di belakang ya. Terus untuk towing Belakang pakai punya Willys itu kalau nggak salah. pakai punya Willys untuk towingnya ya. Towing belakangnya. Ada tambahan lampu-lampu atau apa? Lampunya sebenarnya bukan lampu standarnya. Dulu ini oleh-oleh sebenarnya lampunya. Dulu dibeli Om Efrat dari S1 ya. Lampu rem. Lampu rem ya? Sama lampu sen. Kalau lampu standar itu kan gede tuh. Kejadiannya kalau kita sering lagi nyari tempat camping sama ngopi tuh nyangkut terus lampunya. Jadi dinaikin di posisi body tapi yang kecil slim gitu kan. Lucu ngelihatnya ada di S1R waktu itu beli Om Efrat. Jadi Om Efrat beli dapat oleh-oleh dari Om Efrat juga saya. Pasang. Gitu. Fungsi lah ya. Fungsinya. Kalau depan tinggalan lampu depan masih tetap standarnya. Lampu sennya segala macam ya bro ya. Kotak nih sennya unik banget. Unik banget. Sama yang samping ya. Ada chrome stainlessnya itu. Ya kan. Masih apa namanya? Halogen Masih ya. halogen. Halogen. Masih ya. halogen. Sama
Nah, itu tambahan extra fan kalau nggak salah. Iya. Iya. Ya, pakai punya apa tuh, Bro? Ini universal sih. Aftermarket. Universal ya, besar ya. Aftermarket. Cuman kan udah mulai panas nih jadinya. Kali kalau harus pakai AC butuh extra fan tambahan. Supaya nggak terlalu panas temperatur. Bro, depan sudah, kaki-kaki bawah sudah, kita beralih ke bagian interior, Bro. Interior, apakah dari kursi dulu nih? Kursi lu berubah atau memang masih aslinya, atau kulitnya ini memang udah rubahan, Bro? Kalau kursi udah rubah, bukan aslinya. Karena aslinya kan cuma bisa maju mundur aja. Dia yang nyatu ya, Bro? Bukan, udah satu. Cuman dia kecil gitu kursinya, kan nggak enak dipakai. Oh, nggak sampai headrest ya? Nggak headrestnya. Jadi itu dulu belinya sih di tempat jagaan mobil punya Mitsubishi Grandia. Kursi yang sekarang dipakai punyanya Grandia. Nah, tapi karena itu tadi fungsi, jadi cuma dibungkus aja sama kulit gitu biasa. Udah jelek juga. Terus ada lagi, Bu, kayak setir atau tambahan di bagian interior di dashboard apa aja, Bro, yang sudah lu modifikasi di situ, Bro? Nggak ada, semuanya standar ya? Bawaan mobilnya. Paling tambahan apa itu, Bro? Tombol-tombol atau buat monolever atau apa? Cuman ada buat monolever win sama saklar lampu mundur sama lampu tembak aja. Untuk cut off udah dicabut karena akinya kan dua, atas bawah. Nah, aki bawah lagi dilepas, jadi cut off-nya dicopot. Kalau untuk setir masih ya? Masih standar ya? Susah soalnya kalau pakai setir kecil-kecil gitu kan, Bang. Kita Jeep itu biasanya setir gede-gede, sampah gitu. Jadi cuman ya dua nyabang gini ya, Bro ya? Palang biasa ya setirnya ya. Unik sih setirnya. Kemudian kayaknya di atas sunroof ya, Bro? Apa itu? Kalau katanya sih moonroof gitu, cuman buka dikit aja gitu. Oh, jadi kalau nggak bisa ngegeser namanya moonroof. Tapi kalau nggak salah ya, tapi bisa dikoreksi sama temen-temen sih kalau ada. Koreksi ya teman-teman ya, kalau Tough Hunter ini itu sebutnya sih moonroof. Ya kan, moonroof. Jadi buat ngeliat bulan aja sih, matahari kan. Karena kecil. Dia cuma bisa buka begini nih. Ya kan, ada moonroofnya juga. Kalau sunroof kan bisa ngegeser tuh. Kalau sekarang ada bisa pakai kaca aja ya, Bro ya. Apa sih itu? Paranomik. Iya, paranomik ya. Panoramik. Gue cuma buka dikit dah. Buka dikit aja tuh. Ya kan, buat udara. Ya kan. AC ya, Bro ya. Pakai apa, Bro? AC-nya pakai Super King ya, yang kecil tapi dia Super King kecil. Pakai Super King tapi bukan yang gede kayak hardtop, enggak. Kayak hardtop ya, kan tetap di bawah dashboard tuh ada AC, pasang AC juga karena memang keluaran dia sih memang belum pakai AC ya, Bro. Kalau sudah ya? Kalau bawaannya sudah, tapi itu opsional dari dealer. Jadi gitu. Tombol-tombolnya itu udah ada, tinggal pesanannya mau apa enggak gitu. AC atau non AC? AC atau non AC. Nah, cuman kalau asli standarnya kan udah rusak, udah tua banget itu kan. Kebetulan waktu itu ada yang bentuknya mirip dan ada, ya udah dipakai. Kalau itu masih ada plat numbernya kok, dipasang oleh apa gitu PT-nya. Kalau yang aslinya. Terus di pintu nih, di door trimnya segala macam, untuk handle segala macam masih bawaan standar ya, Bro ya. Bawaan standar ya. Nah, untuk spion, Bro, spion pakai punya apa ini, Bro? Bawaan standar kayak gitu dia. Memang kayak bentuk spion Kijang ya. Tapi aslinya emang kayak gitu. Ini aslinya ya, Bro ya. Kalau yang lebih tua dia di depan. Di pipi depan tuh ada kayak spion berdoa gitu. Iya. Yang lebih tua versinya. Lebih tua versinya. Tampilan depan itu di kaca tuh wiper tuh, Bro. Wiper kan mobil itu biasa di bawah tuh. Tapi kalau untuk Tough Kebo sih ya, atau Tough Kebo juga ya julukannya ya? Tough Kebo itu di atas tuh ya, Bro ya. Generasi F50 semuanya di atas wipernya. Di atas ya wipernya. Itu juga termasuk salah satu ciri ya. Apa bukan ciri-ciri sih ya, apa ya? Keunikan di Tough Kebo ya, Bro ya. Tough Kebo ya. Bro, eksterior sudah, interior sudah. Gue penasaran sama mesin lo nih, Bro. Ya kan? Gue bakal tanya nih, mesin yang dipakai masih memang mesin bawaannya apa sudah rubahan, Bro? Itu tadi mesin itu dirubahnya karena ada eksiden. Jadi gitu. Kapan itu, Bro? Udah ada 5-6 tahun lalu lah. Apa? Waktu 10 tahun lalu. 10 tahun lalu itu namanya masih SMA ya, kenceng-kencengan di tol. Dulu mesin aslinya dipasangin turbo. Mesin asli dipasangin turbo karena tidak banyak pengetahuan mengenai mesin. Yang penting kenceng, bunyi ences-ences aja gitu kan. Pulang dari Jakarta, baru jalan 14 kilo, jebol tuh mesinnya. Jebol mesinnya, pulang ke Lampung. Jadi
saat itu mungkin berpikirnya cari kalau ini dibongkar di restorasi ulang kayaknya makan biayanya cukup banyak gitu kan. Jadi diputuskan untuk swap engine yang dari saudaranya gitu. Apa? Punya truk Delta. Truk Delta. Daihatsu Delta. Daihatsu Delta. Daihatsu Delta itu kan Delta ya. truk yang kecil, truk tanggung gitu. Untuk apa horsepower-nya atau ininya, Bro? Kurang lebih hanya lebih besar dikit karena asli standarnya kan mesin 2500. Delta 2800. Oh, Gitu. ini 2500 ya, Bro ya? Asli standarnya. Asli standarnya. Sekarang sudah 2800. pakai punya Delta. Jadi sudah ganti sobat pakai Daihatsu Delta truk. Nanti One Adventure kasih ya, browsing dulu ke Google ya. Truk Delta kayak mana? Gue juga One Adventure juga belum pernah lihat sih truk Delta seperti apa. Untuk mesin memang sudah rubah ya, Bro ya. Kemudian untuk beberapa lagi kayak radiator standar. Radiator standar. Karena dia kan standarnya aja udah 4 ply. Jadi udah cukup buat cukup lah mesin ya. besar ngedinginin mesinnya Dingin gitu. mesinnya, jadi nggak perlu berubah lagi ya, Bro Nggak ya. perlu berubah pengereman. Untuk pengereman seperti apa, Bro? Ini remnya ganti yang tadi di awal kita depan pakai cakram punya GT yang sama dudukannya gitu punya GT. Terus booster remnya tetap masih standarnya. Oh, masih standarnya. Masih standarnya belum berubah. Belakang tetap tromol, tapi untuk supaya vakum remnya bagus, alternatornya diganti dengan yang lebih besar gitu. Jadi kan karena kalau mobil diesel alternatornya ada booster rem belakangnya, ada buat vakum booster remnya. Vakum. Ya, jadi upgrade-nya di situ aja biar cukup lah untuk ngerem dia. Berarti si booster rem ini memang upgrade ya, Bro? Iya. Kalau booster rem nggak standar, Standar. tapi alternatornya yang di-upgrade. Alternatornya yang di-upgrade sekarang menjadi berapa ampere? 120 ampere. 120 ampere. Karena standarnya berapa sih? Cuma 55 kalau 55 standarnya. ya, nyampe 60 Itu ya. ngidupin AC aja langsung habis akinya. Nah, radiator sudah, mesin juga sudah upgrade. Kalau radiator masih sih sobat. Kemudian ada beberapa lagi di booster atau tank pakemnya juga masih tetap standar ya, Iya, Om ya. Tetap standar. Kemudian alternator memang sudah di-upgrade juga jadi 80 ya. 120. Maaf, sorry. 120 ampere. Kemudian kalau untuk aki pakai berapa ampere kita baterai, Bro? Aki pakai 100. 100. Kalau aki utamanya 100 ampere, ada aki cadangan juga 100 tapi nggak dipasang aki cadangannya. Oke, itulah mesin sobat, mesinnya mobil TAF 50 milik Bro Renhat ya kan. Kita sudah cek bagian interiornya ya kan, tanya-tanya eksteriornya ya kan, pakai kaki-kakinya apakah masih standar atau sudah rubahan ya kan. Kemudian mesinnya ternyata sudah rubahan sobat. Om, untuk partnya nih Om. Kalau misalkan sobat di luar sana kan biasanya untuk hunting part nih, untuk susah nggak sih Om? Enggak sih. Enggak lah ya. Enggak, susah-susah gampang. Ada beberapa yang memang sulit dicari. Tapi banyaknya itu masih umum kok. Kalau untuk di Lampung Om, di Lampung di mana Om? Ada kawan yang memang dia spesialis bisa nyariin atau jualan spare part TAF lah gitu. Jadi tinggal telepon, Om butuh ini. Oke gitu cari. Dan juga masih banyak lah. Masih banyak lah ya. Di Lampung masih banyak Masih lah banyak. ya. Di siapa Om? Bisa jelasin nggak? Pasti teman-teman TAF udah pernah tahu Om Adrian Chandra. Om Adrian Chandra. Om Adrian Chandra itu. Kalau misalkan sobat nanti ini tanya, komen ya. Silakan komen di kolom komentar ya kan, untuk nyari part-part yang memang recommended sih ya, Iya. Om ya. Om Chandra ya, Om Adrian. Adrian ya. Kalau untuk di Lampung sih ya. Kalau untuk yang di luar Lampung sih bisa online juga banyak ya Om. Soalnya Om Adrian Chandra juga jualannya sampai luar negeri. Oh, Print barang. udah cukup. Udah cukup, jadi tinggal telepon. Kelar. Oh, ada. Kelar, ada semua, udah kayak supermarket lah sudah Om Adrian ya kan. Om, permasalahan yang sering lo hadapin nih selama ini pakai mobil ini apa sih Permasalahannya? Kalau dibilang permasalahan yang terlalu besar nggak ada. Mobil ini sejauh ini nggak pernah bawa masalah yang besar sih. Yang masalah yang besar, yang Nggak penting rutin perawatan. Perawatan aja. Perawatan yang harus lo lakuin nih buat sobat nih, sharing nih, bagi nih. Yang pasti kalau TAF ini karena dia lemah di as roda belakang, kan banyak Lemah? tuh seringan Lemah di as roda belakangnya. dia itu sering putus as roda belakangnya. Sebenarnya masalahnya bukan as yang lemah, tapi kelahar rodanya jarang dicek.
Makanya sering ada yang tiba-tiba di tol putus roda belakang gitu, jalan putus roda belakang, pasing kanan tuh. Tapi kalau rajin ngecek, ganti atau dikasih gemuk gitu, enggak masalah. Standar sih cuma ganti-ganti oli, perawatannya gitu. Soalnya kalau kita nggak apik ngelawatnya, permasalahan tuh bakal muncul dari hal sepele kayak oli, gitu aja. Netes masalah. Ya, lu mau punya mobil tua, tapi nggak mau rajin rawat, susah ya kan. Beli aja mobil baru. Bro, lu udah jelasin semua tentang mobil kesayangan lo, ya kan. Sejarah mobil ini dari mana, ya kan. Kemudian sampai sekarang masih lo rawat mobil ini karena memang lu cinta, ya kan, dengan mobil ini, bro, ya kan. Itu aja sih mungkin sharing atau review mobil sambil berbagi cerita tentang nostalgia lo mobil, kenangan lo, ya kan, sampai sekarang, bro. Terima kasih udah mau berbagi cerita dengan Sobat One Adventure, ya kan, sudah menginspirasi juga, buat ngasih motivasi juga. Jadi jangan takut misalkan punya mobil yang memiliki kenangan untuk melanjutkan ngerawat ya, bro ya. Dipertahankan lah. Dilestarikan, dipertahankan, dirawat juga. Saya sudah bincang saya dengan Bro Reinhard, ya bro. Thank you ya bro. Siap. Udah ngasih cerita, ya kan, udah berbagi cerita, ngasih cerita, terus sudah ngejelasin semua mobil di belakang lo ini bro, ya kan, mobil kesayangannya Bro Reinhard, ya kan, Tough Hunter tahun 82 ya bro ya. Tough Hunter tahun 82 yang memang mobil ini memiliki sejarah sama kisah perjalanannya Om Reinhard sampai dengan saat ini, ya kan. Memang mobil ini penuh kenangan, ya kan. Jadi thank you bro. Sekali lagi thank you ya One Adventure, terima kasih sudah mau sharing, berbagi cerita, kemudian memberikan motivasi, inspirasi buat sobat One Adventure semuanya bro. Thank you. Tetap adventure, jangan nggak adventure. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ributan mengharap apa gua tadi? Biru ya? Cek. Tes. Masuk apa? Ribet gue nih udah ngomong. Gue pin lagi bro. Jangan. Gak bisa kebuka ini ya apa? Excel nariknya kemarin pas dibuka bilang patah gitu. Dan depan deh. Gak banyak. Bentar bro, cut dulu bro. Oke. Istirahat dulu. Kita cek dulu bro. Gue pindah posisi dulu. Agak lain. Oke. Udah, banyak bener. Udah hidup bro, kita ngoceh. Oke, sudah. 3, 2, 1. Ya,